teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku Leaders Eat Last karya Simon Sinek atau Simon Sinek. Nah, tadi disuruh ganti sama produser gue yang musik yang involved terus dalam hidup gue. Oke, ini adalah buku yang dipakai buat jadi pemimpin yang baik dan punya orang-orang yang loyal dalam bekerja. Di masa sekarang, organisasi itu bisa dibentuk di mana orang-orang berkumpul jadi satu untuk mengerjakan hal-hal yang hebat bersama. Contoh di Korps Marinir, di mana marinir junior itu makan lebih dulu dibandingin senior. Itu yang bikin pasukan jadi kuat karena sangat loyal kepada pemimpinnya. Nah, pemimpin harus bisa bikin rasa aman. Ini harus bisa dikasih dalam setiap sisi supaya orang yang bekerja di dalamnya bisa merasa aman dan fokus pada pekerjaannya. Dan akhirnya harapannya adalah bisa mewujudkan visi bersama. Sebuah tim itu bisa kuat secara internal menghadapi ancaman dari eksternal. Kalau secara internalnya tim ini tidak lagi memiliki ancaman, bahkan cenderung merasa aman. Pemimpin itu punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan untuk timnya. Dan timnya akan dengan sukarela saling melindungi. Hal yang kedua, yang gue juga suka dari buku ini adalah pemimpin itu merawat manusia. Ini yang kayaknya di-highlight juga sih di buku ini dan cukup menggerakkan gue karena gue banyak bekerjanya dengan banyak sekali manusia ya, dan manusia itu beda-beda. Dimana pemimpin itu harus melihat orang yang bekerja di dalamnya bukan sebagai komoditas untuk menghasilkan uang, tapi sebaliknya, uang adalah komoditas yang bisa dipakai untuk meningkatkan keahlian dari orang yang bekerja di dalam tim agar lebih berkembang. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang membangun budaya kepercayaan yang kuat di antara satu sama lain. Jadi kokoh gitu tim internalnya. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah buku ini menceritakan tentang menjadi pemimpin jangka panjang. Kepercayaan itu berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan dalam kerja satu sama lain. Setelah ada rasa percaya, kemudian ada rasa Kemudian ada rasa loyal yang tumbuh dan bergerak untuk mewujudkan visi bersama. Itulah kenapa penting untuk jadi pemimpin yang punya bukan visi 1-2 tahun, tapi bahkan mungkin bisa 50-60 tahun dari masa dia memimpin. Jadi bukan yang jangka pendek sebentar, tapi untuk jangka yang lebih panjang, lebih jauh, lebih lama. Gitu. Supaya keputusan-keputusannya juga nggak impulsif dan lebih terang gitu ya. Kalau misalnya mau ngelihat sesuatu tuh jadi lebih jauh dan lebih dalam. Itu dia buku Leaders Eat Last. Gue suka banget sama buku ini. Buku yang cukup relevan, yang bisa membantu gue merekonstruksi kepala gue, yang ternyata memang ketika kita quote-unquote menjadi pemimpin yang menggerakkan, pasti tidak selalu menyenangkan, dan bahkan mungkin di beberapa keputusan kita ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. But that's the thing, emang harus dilaluin aja gitu ya, karena ya mau gimana lagi. Karena untuk bisa ngejaga orang banyak, kadang emang harus gitu sih. Sedih anjir gue, gak apa-apa. Karena untuk itulah kita mengambil peran yang mungkin tidak bisa semua orang melakukannya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman ada rekomendasi buku apa yang bisa gue baca dan gue obrolin, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.